Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Innahu huwas samiul alim. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia, kita di masa kini telah melalui beberapa fase-fase akhir zaman. Jadi akhir zaman itu memiliki 3 fase. Fase awal, fase pertengahan, dan fase akhir. Dan kita sekarang saat ini, kata Nabi Muhammad SAW, hidup di fase akhir dari akhir zaman. Untuk itu jamaah sekalian, fase akhir dari akhir zaman merupakan fase yang sangat-sangat kompleks, sangat-sangat mengerikan. Bahkan mungkin bisa dikatakan fase penentuan apakah manusia layak masuk surganya Allah ataukah malah sebaliknya manusia memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di fase akhir dari akhir zaman ini kita akan sulit membedakan mana itu kebenaran dan mana itu kesalahan, mana itu fakta dan mana itu hoax. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya cukup panjang jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Adapun isi atau matan hadisnya yakni sebagaimana berikut. An Hudzaifah qala kunna inda Umar faqala ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana faqala qaumun nahnu sami'nahu faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi. Qalu ajal. Qala tilka tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu. Walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yazkurul fitana allati tamuju maujal bahri. Qala Huzaifatu fa askatal qaumu faqultu ana. Qala anta lillahi abuka. Qala Hudzaifata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda'un wa ayu qalbin angkaroha nukita fihi nuktatun bayadha'un hatta tasira ala qalbaini ala abyadha mislas safa fala tadurruhu fitnatun ma damat samawati wal ard wal akharu aswadu murbadan kal kuzi as samawati wal ard
wal akharu aswadu murbadan kalkuzi muzakhyan la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran illa ma usyriba min hawahu. Nah ini jamaah sekalian ya, ternyata redaksinya panjang. Sebenarnya ini belum selesai jamaah sekalian. Ini masih ada 5 paragraf lagi. Kalau Ustadz baca ini bisa selesai ini. Selesai cuma baca redaksi Arabnya jamaah sekalian. Jadi intinya nanti pengajiannya bukan pengajian kajian syarah hadis sahih, tapi kajian baca hadis sahih sampai selesai ya. Itu nanti jadinya kurang menarik. Untuk itu jamaah sekalian, Ustadz ambil kata-katanya cukup sampai di wa ayyi qalbin angkarahanu kita fihi nuktatun bayda'un hatta tasira ala qalbaini ala abayadho misla sofa falatadurru fitnatun madamas samawati wal ard. Ya, kita cukupkan di sini saja. Nah sekarang artinya ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Dari Huzaifah dia berkata, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada kami saat kami bersamanya, siapakah di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah? Kan ini temanya tentang fitnah akhir zaman. Dulu 2 pekan yang lalu, 3 pekan yang lalu Ustadz telah menyampaikan fitnah akhir zaman part 1. Sekarang Ustadz ingin menjelaskan tentang fitnah akhir zaman part 2. Kemudian Umar bertanya kepada kami saat kami bersamanya, siapakah di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah? Lalu para sahabat kompak, sebagian sahabat kompak menyebutkan, yakni kami pernah mendengarnya wahai Umar. Lalu Umar bertanya, apakah yang dimaksudkan itu fitnah seseorang terhadap keluarga dan tetangganya? Jadi Umar bertanya sekaligus menjawab, apakah fitnah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah fitnah seseorang kepada saudaranya sampai tetangganya dan keluarganya? Lalu para sahabat menjawab, iya benar. Kemudian Umar lalu berkata, fitnah tersebut bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, dan zakat. Nah, jadi kata sahabat Umar bin Khattab, fitnah yang tadi, misalnya ada sebuah fitnah yang menimpa seseorang, menimpa keluarganya, menimpa tetangga-tetangganya, maka bisa dihilangkan, bisa dihapus dengan puasa, sholat, dan zakat. Kata sahabat Umar bin Khattab. Lalu, tetapi siapakah di antara kalian yang pernah mendengar Nabi menyebutkan fitnah yang bergelombang? Ya, fitnah yang bergelombang. Sebagaimana gelombangnya lautan. Huzaifah berkata, para sahabat terdiam. Kemudian Huzaifah berkata, aku wahai Umar. Jadi ketika sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang lain, lalu apakah fitnah yang bergelombang sebagaimana gelombangnya lautan? Lalu tak ada satupun sahabat yang menjawab, kecuali sahabat Huzaifah bin Al-Yaman, saya wahai Umar. Lalu kata Huzaifah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnah akan dipaparkan pada hati manusia sedikit demi sedikit, bagaikan tenunan sehelai tikar. Nah ini jamaah sekalian, ternyata fitnah akhir zaman itu tersebarnya seakan-akan seperti tenunan tikar, jamaah sekalian. Seakan-akan seperti tenunan
tikar. Jadi sistematis, namanya tenunan tikar itu sistematis. Kemudian runtut, beruntutan, terus menerus, ya terus menerus. Nah, inilah ya gambaran sepintas terkait hadis ini. Untuk kita melanjutkan kajian selanjutnya, mari kita simak setelah tayangan yang berikut ini. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lalu, manapun hati yang dihinggapi oleh fitnah, niscaya akan terlekat padanya bintik-bintik hitam. Begitu juga hati yang tidak dihinggapinya, maka akan terlekat padanya bintik-bintik putih, sehingga hati tersebut terbagi menjadi dua. Sebagian menjadi putih bagaikan batu licin yang tidak lagi terkena bahaya fitnah, dan sebagian yang lain menjadi hitam keabu-abuan seperti sebuah cangkir yang terbalik atau tidak dapat menerima air. Tidak mengetahui mana yang baik dan tidak pula dapat mengingkari kemungkaran, melainkan apa yang telah diserap oleh hawa nafsunya. Kemudian kata Huzaifah bin Al-Yaman, dan aku menceritakannya bahwa antara engkau, wahai Umar bin Khattab, dan fitnah tersebut ada pintu penghalang yang tertutup yang hampir retak. Lalu Umar berkata, apakah benar-benar akan retak sehingga roboh? Lalu, sekiranya kalau pintu tersebut hanya akan terbuka, pasti akan tertutup kembali. Aku berkata, tidak, bahkan akan hancur. Ini kata sahabat Huzaifah bin Al-Yaman. Tidak, bahkan akan hancur. Dan aku menceritakan bahwa pintu tersebut adalah seorang laki-laki yang dibunuh atau meninggal. Maksudnya adalah pintu fitnah akan terbuka setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Aku menceritakan hadis ini bukan nukilan dari buku-buku ahli kitab, namun benar-benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ternyata jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal dunia itu beliau sudah mengetahui bahwasannya nanti ya sepeninggal Rasulullah SAW akan ada fitnah yang sangat besar. Begitu pula ketika di fase akhir dari akhir zaman. Akan ada juga fitnah yang seakan-akan fitnah itu bertubi-tubi. Terus menerus. Seperti tenunan tikar. Seperti kalau orang nenun tikar itu jamaah sekalian. Itu kan beruntutan. Terus menerus. Ya. Langsung berlangsung, ya alias sistematis. Begitu pula fitnah, ya. Fitnah itu pun akan bersifat sistematis. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, dari hadis yang tadi Ustadz sampaikan memiliki banyak sekali pelajaran. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Dan juga ada beberapa nukilan pemahaman dari Ustadz Jati secara pribadi. Adapun pelajaran yang pertama dari hadis yang tadi udah Ustadz sampaikan, yakni kita jangan mudah sakit hati ketika difitnah dan dikritik. Ya, karena tadi Umar bin Khattab kan bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah fitnah yang sering disampaikan oleh Rasulullah? Fitnahnya tuh kayak apa sih? Fitnahnya itu berupa kritikan, ya,
maupun fitnahnya itu memang kita difitnah beneran. Selain kita dikritik, kita juga dijelek-jelekkan oleh orang lain. Ya. Bahkan kata Khalifah Umar bin Khattab, begitu pula para sahabat Nabi, fitnah itu bahkan akan juga mengenai keluarga kita. Begitu pula bisa juga mengenai mitra kita atau teman-teman kita. Atau mungkin kalau istilahnya sekarang ya jamaah sekalian, fitnah itu ya akan bisa mengenai siapapun. Mau dia seorang presiden, mau dia seorang wakil presiden, mau dia pejabat-pejabat setingkat menteri, mau dia sekelas gubernur, bupati, ya, wali kota, sampai camat, sampai kepala desa atau lurah dan seterusnya. Pasti semuanya akan mendapatkan fitnah. Makanya ketika kita difitnah jamaah sekalian, kita jangan mudah sakit hati. Ya, jangan, aduh sakitnya itu di sini loh Pak Ustadz, jangan. Ya, semua pasti akan merasakan sakit hati. Tapi jangan terlalu dipikirkan. Kok bisa Ustadz? Ini Ustadz sampaikan ya. Orang-orang zaman dahulu, ulama-ulama kita salaf terdahulu, itu hampir semuanya difitnah. Misalnya, kita mudah saja contohkan. Sekelas Al-Imam Mazhab Ahmad bin Hanbal pernah difitnah. Oleh sekelas ya, oleh sekelas khalifah ya. Oleh sekelas khalifah, yakni Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun menuduh ya bahwasannya imam ataupun al-hafidz atau pakar hadis Ahmad bin Hanbal menyatakan ya Al-Qur'an itu ya Al-Qur'an itu tidaklah makhluk. Yang mana hal itu ya bertentangan dengan pemahaman Mu'tazilah. Al-Qur'an itu adalah makhluk. Lalu kemudian seorang Imam Ahmad bin Hanbal dijebloskan ke penjara oleh seorang Khalifah Al-Ma'mun. Ya, dijebloskan ke penjara. Nah, ini salah satu contoh dari seorang ulama besar, Ahmad bin Hanbal, bisa dijebloskan penjara oleh seorang Khalifah Al-Ma'mun. Begitu pula Imam Bukhari, seorang penulis kitab Sahih Bukhari, itu juga pernah difitnah oleh sekaliber ulama yang sangat populer saat itu. Ya. Seorang ulama yang bernama Yahya, tapi bukan Yahya bin Ma'in. Ya. Yahya bin Sa'id bin Al-Muqri. Ya, yang mana beliau ini hidupnya ini satu kampung dengan Al-Bukhari. Beliau memfitnah bahwasanya Al-Bukhari dikatakan ngambil jamaah orang lain. Al-Bukhari difitnah dia nyuri bukunya gurunya. Namanya Amirul Mukminin fil Hadis Ali bin Al-Madini. Jadi Ali bin Al-Madini adalah ulama dokternya hadis yang bisa mengetahui penyakit hadis, yang bisa mengetahui cacat hadis. Itu dituduh Imam Bukhari nyuri bukunya Ali bin Al-Madini. Ini sekelas Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Begitu pula Imam Muslim, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Imam Muslim juga pernah dituduh, ya, difitnah, memiliki pemahaman Jahmiyah. Begitu pula Imam An-Nasai. Imam An-Nasai karena terlalu membela gurunya Imam Bukhari, lalu Imam Nasai juga dituduh memiliki pemahaman Jahmiyah. Begitu pula Imam At-Tirmidzi. Ya, kemudian Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah dan seterusnya.
hampir semua ulama-ulama pakar hadis jamaah sekalian pada zaman dahulu kala itu pernah difitnah. Untuk itu jamaah sekalian, lah apalagi jamaah sekalian, ini sekelas kita, manusia sekelas kita, manusia yang mohon maaf, kita terus terang ya, manusia yang banyak dosa, banyak khilaf, banyak salah, ya pasti tidak akan bisa lari atau terhindar dari fitnah. Pemirsa TV Muhammadiyah, mari kita simak setelah tayangan yang berikut ini. Sahabat Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Adapun pelajaran yang kedua, yakni jangan suka mengkorek-korek kesalahan dan aib orang lain. Ya, berdasarkan hadis yang tadi Ustadz sampaikan, Ustadz kemukakan. Ya, kalau kita tahu kesalahan orang lain, tahu aib orang lain, jangan kita suka ngorek-ngorek. Jangan kita suka nyari-nyari. Jangan kita suka tajasus. Kenapa jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah? Karena kita semua di sini yang hidup di muka bumi ini pasti masing-masing memiliki kesalahan. Pasti masing-masing memiliki aib. Pasti itu. Tidak mungkin, tidak mungkin ya. Tidak mungkin satu manusia ataupun beberapa manusia tidak memiliki kesalahan dan tidak memiliki aib. Tidak mungkin. Pasti setiap manusia memiliki kesalahan dan memiliki aib. Makanya kita jangan suka mengkorek-korek kesalahan dan aib orang lain. Siapapun itu, apapun itu jabatannya, kita nggak perlu korek-korek, kita nggak perlu mencari-cari, kita nggak perlu tajasus. Ya lain kalau kebijakan, sebuah kebijakan pemerintah, kalau misalnya Ustadz kritik ya jamaah sekalian, itu wajar. Kan Ustadz nggak ngeritik pribadinya. Ustadz misalnya mengkritik kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, Ustadz nggak nyerang pribadinya, individunya bukan. Ustadz mengkoreksi dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Baik pemerintah pusat, setingkat provinsi, gubernur, setingkat daerah, bupati, dan seterusnya. Itu yang Ustadz kritik. Bukan Ustadz mengkorek-korek kesalahan individu, pribadi, apalagi membuka aib orang lain. Kemudian yang ketiga, fitnah juga bisa menimpa seseorang secara sekaligus, mulai dari diri kita, keluarga kita, bahkan hingga tetangga kita. Atau istilahnya ya, kalau sekarang itu tetangga itu istilahnya tuh antek atau kroni. Ya, bisa menimpa antek-antek dan kroni-kroni. Makanya kalau di zaman politik ya, jamaah sekalian ya, sahabat-sahabat sekalian, itu kalau kita terlalu mengagungkan politik, itu sampai kita bisa ngomong istilahnya mencebong-cebongkan orang. Itu kalau kita terlalu fanatik kepada politik praktis. Ini yang Ustadz sampaikan ini terkait politik praktis jamaah sekalian. Ya, itu kita bisa sampai menjelek-jelekkan orang, mengkerdil-kerdilkan orang, menghina-hinakan orang. Bahkan mungkin sebaliknya bisa memuja-muja orang terlalu tinggi. Bahkan disetarakan dengan malaikat. Atau mungkin disetarakan dengan iblis. Karena saking setannya setara dengan iblis. Makanya jamaah sekalian, ketika kita berada di dalam dunia politik, maka letakkanlah pada posisinya jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jangan hidup kita terus-menerus berpolitik. Kita itu bawaannya pengen marah terus jamaah sekalian. Kita bawaannya pengen
jengkel terus ke orang. Kita bawaannya pengen nabokin orang. Kita bawaannya pengen banting-banting barang. Jangan seperti itu jamaah sekalian. Kalau misalnya dalam dunia politik, siapapun yang kalah maka harus siap menerima kekalahan. Dan siapapun yang menang harus bisa merangkul yang kalah. Harus bisa memahami kekalahan orang lain. Tapi di zaman sekarang banyak sekali gerbong-gerbong atau istilahnya jamaah sakit hati. Karena kalah dalam politik, lalu dibawa-bawa sampai ke keluarga. Lalu dibawa-bawa sampai ke rumah. Lalu dibawa-bawa sampai ke kroni-kroni, ke antek-anteknya. Saking bencinya sama seseorang sampai, wah ini kamu cebongis ini. Cebongis. Kamu anteknya ini ya, kamu kroninya ini ya. Saking benci sama seseorang, wah kamu ini benar-benar ya menjelek-jelekkan banget lah. Ustadz nggak bisa menyebutkan kata-kata yang lebih jelek dari ini ya. Ya mungkin istilahnya kalau saya, oh kamu ini jelas-jelas buzzer ya. Buzzernya ini. Nah untuk itu jamaah sekalian, ketahuilah ya dalam dunia politik itu tidak ada pertemanan yang abadi. Dan juga tidak ada musuh yang abadi. Yang abadi itu hanyalah kepentingan jamaah sekalian. Makanya kita jangan sampai dengan sesama saudara kita itu saling membenci. Gara-gara cuma pilihan politik. Pilihan presiden. Pilihan gubernur. Pilihan bupati. Bahkan pileg. Ya, pileg yang kadang kita flu sendiri ya jamaah sekalian. Karena apa jamaah sekalian? Kalau kita membenci saudara kita, itu nggak ada manfaatnya jamaah sekalian. Kalau kita menghina saudara kita, itu nggak akan ada dampaknya. Kita hidup nggak hidup juga nggak akan ya terlalu dipikirkan oleh si A, si B, si C. Makanya lebih baik ketika dunia politik sudah selesai, tutuplah buku perpolitikan. Kita rangkul, kita saling rangkul-merangkul. Kita saling merajut ukhuwah. Tinggalkanlah permusuhan, tinggalkanlah kebencian. Dan tumbuhkanlah rasa cinta jamaah sekalian. Ustadz kalau lihat ya setelah pilpres itu, kok melihat kebencian itu semakin menjadi-jadi jamaah sekalian. Kebencian seseorang yang karena istilahnya kalah perang politik, lalu sampai menjalur ke sini, ke situ, sampai masuk ke keluarga, sampai masuk ke antek-antek kroni dan sebagainya. Ini nggak bagus sama sekali. Tidak bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua. Nah ini tentunya juga ini pelajaran buat ustadz, ya pelajaran buat ustadz. Ustadz dengan lawan politik Ustadz dulu kemarin dukung siapa dengan lawan politik Ustadz nggak akan membenci. Meskipun ini saudara Ustadz milih si A, si B, Ustadz nggak akan membenci. Kita harus nerima, kita harus terbuka hati kita untuk bisa menerima siapapun. Tidak boleh karena kita nggak segerbong, ya sudah kita beda jalur, beda rel. Karena kita nggak satu pilihan pilpres, lalu kita kemudian, kamu bukan kroniku, kamu bukan antekku, kamu bukan jamaahku, kamu bukan di jalurku, maka ya sudah kamu menjauh saja. Jangan seperti itu jamaah sekalian. Ya, kita harus terbuka, harus bertoleransi, harus bisa menerima kekalahan dan perbedaan. Kemudian yang keempat, fitnah akhir zaman dimulai sepeninggalnya Khalifah Umar bin Khattab. Nah ini, jemaah sekalian, ternyata fitnah-fitnah yang sekarang berkembang itu awal mulanya sepeninggalnya, ya, setelah terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab, itu awal mula fitnah. Ini yang menyampaikan seperti ini adalah
Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengetahui kalau sebenarnya nanti Khalifah Umar bin Khattab itu akan mendapatkan fitnah pembunuhan. Itu Rasul tahu, ya. Tapi Rasulullah SAW tidak menyampaikan kepada Khalifah Umar, ya, selama dia masih hidup, selama Rasulullah SAW masih hidup, nggak menyampaikan kepada Khalifah Umar agar bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita tidak berpecah belah, agar kita tidak saling bermusuh-musuhan, agar kita tidak saling menjatuhkan, agar kita tidak saling membenci, dan agar kita tidak saling berpecah belah. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian ini setelah tayangan berikut. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pelajaran yang kelima, yakni larangan menyebarkan hoax. Jamaah sekalian, jadi kita nggak boleh menyebarkan berita hoax. Ini Ustadz sampaikan ya jamaah sekalian. Berita hoax itu sudah ada jamaah sekalian di masa sahabat dan Rasulullah SAW. Jamaah tentu mengetahui kisah hadisul ifki, ya, yang mana saat itu Aisyah, ya, dituduh berzina, ya. Lalu Nabi Muhammad SAW ketika mendengar berita itu sempat tidak mau berkumpul dan berbicara sama sekali dengan Aisyah, ya. Jadi seperti itu. Jadi berita hoax atau hadisul ifki itu artinya berita hoax. Itu sudah ada sejak pada masa Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan sampai jamaah sekalian, karena ya kita pengen menjatuhkan lawan politik kita, karena kita nggak senang kepada si A, si B, si C, kita kok lalu membuat berita hoax menjatuhkan seseorang. Jangan jamaah sekalian. Aisyah istri Nabi saja pernah difitnah, pernah disebarkan berita hoax bahwasanya Aisyah berzina dengan seorang sahabat, yang mana saat itu kan Aisyah tertinggal dari rombongan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, ya, ketika dalam perjalanan, ya, lalu Nabi Muhammad SAW, ya, istirahat di sebuah padang pasir, ya, di sebuah kampung, ya, kampung. Lalu ketika ya mau berangkat kembali dalam perjalanan untuk melanjutkan musafirnya, kemudian Aisyah ternyata izin, ya, kepada Nabi mau ke belakang dulu, mau buang air. Ketika buang air, ya, lalu ternyata Aisyah itu ketika udah nyampe ke Rasulullah SAW, ternyata Aisyah ingat kalau kalungnya jatuh. Lalu Aisyah balik lagi ke tempat buang air nyari-nyari kalungnya. Setelah itu ketika kembali ke tempat semula tadi, tempat berkumpulnya Rasul dan sahabat, ternyata sudah nggak ada Rasulullah SAW dan sahabat Nabi. Setelah itu ternyata ada salah seorang sahabat Nabi yang masih tertinggal, yang akhirnya kemudian menemukan Aisyah. Lalu kemudian sahabat Nabi ini mengajak, ya, mendampingi Aisyah, ya. Saat itu Aisyah sedang menaiki untanya Aisyah, ya, untanya Nabi. Lalu ditarik oleh seorang sahabat ini, ya, karena ketinggalan dari rombongan Nabi dan para sahabat. Lalu hal inilah yang kemudian beritanya tersebar, ya. Seorang Ubay bin Sahlul itu menyebarkan berita hoax bahwasanya Aisyah berzina dengan seorang sahabat ini. Ustadz nggak bisa menyebutkan siapa nama sahabat ini. Nah, ini contoh jamaah sekalian, contoh dari berita hoax yang bisa ternyata, ya, jamaah sekalian,
bisa menimpa Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Jamaah sekalian, coba perhatikan kisah hadisul ifki. Rasulullah SAW kena fitnah. Istrinya, bagian dari keluarganya juga kena fitnah karena dituduh berdusta dengan salah seorang sahabat Nabi. Bahkan tentunya hal ini membuat sakit, ya, membuat rasa sakit para sahabat Nabi. Ya, tentunya ini akan membuat rasa sakit para sahabat Nabi. Untuk itu jemaah sekalian, yuk kita hindari share berita hoax. Hentikan berbagi-bagi berita hoax. Karena hoax yang kita sebarkan itu bukanlah sebuah fakta, tapi itu adalah sebuah kebohongan, jamaah sekalian. Ustadz kasih gambaran, sekelas Nabi Muhammad SAW saja difitnah. Begitu pula termasuk istrinya Aisyah. Ya, begitu pula para sahabatnya yang juga terkena fitnah secara tidak langsung. Makanya jemaah sekalian, Ustadz berharap mari kita hentikan sebar-sebar hoax. Sharing hoax kita hentikan. Karena tidak ada sama sekali manfaatnya buat kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, min husnil islami tarku ma la ya'ni. Ya, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang yang berislam, orang yang beragama, itu adalah yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Nyebar hoax nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Nyebar hoax malah mungkin nanti ada dampaknya. Kita bisa dilaporkan ke kepolisian, ya, dengan ancaman misalnya pasal penghinaan, ya, pasal penistaan, pasal penghinaan martabat seseorang. Akhirnya kita malah masuk penjara, jamaah sekalian. Itu malah nggak ada untungnya, jamaah sekalian. Malah membuat masa depan kita, membuat keluarga kita, anak istri kita hancur. Kita punya anak istri, kita malah sibuk-sibuk sebar hoax. Ternyata kita kena apes, akhirnya dilaporkan ke kepolisian. Kita masuk penjara. Bagaimana jamaah sekalian nasib anak dan istri kita? Coba kita pikirkan. Jangan terlalu mengedepankan ego. Karena kita terlalu fanatik kepada calon presiden kita yang kalah. Lalu kita melupakan anak istri kita yang butuh kasih sayang kita, yang butuh perhatian kita, yang butuh nafkah dari kita. Masyarul kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian pelajaran yang keenam, di akhir zaman fitnah akan tersebar secara masif, sporadis bahkan brutal karena campur tangan buzzer, sehingga akan sulit mengetahui dan membedakan mana yang benar fakta dan mana yang salah atau hoax. Nah, ini jemaah sekalian, tadi kan digambarkan, ya, dari apa yang disampaikan Hudzaifah bin Al-Yaman, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fitnah itu seperti sebuah tenunan tikar. Ya, tenunan tikar itu kan terus menerus, saling taut berpautan, saling terhubung, ya, saling terjalin dan berlangsung secara terus menerus. Ya, inilah yang kemudian kita sebut istilahnya sistematis. Makanya jemaah sekalian, ketika kita mengetahui fitnah itu secara sistematis, maka jangan kita ikut-ikutan jadi buzzer, jemaah sekalian. Karena kita pengen membela si A, kita jadi buzzernya si A. Karena kita pengen membela si B, kita jadi buzzernya si B. Karena kita nggak suka sama si C, kita lalu menjadi buzzer si A untuk menyerang si C. Atau menjadi buzzer si B untuk menyerang si C. Hentikan ini semua jamaah sekalian. Yang membuat fitnah-fitnah sekarang itu menjadi masif karena para buzzer-buzzer itu, jamaah sekalian. Makanya sekarang di era yang sangat-sangat maju,
Di era yang sangat-sangat canggih teknologi, mari kita manfaatkan hidup kita sebaik-baiknya. Bukan menjadi buzzer-buzzer. Apalagi menjadi buzzer-buzzer bayaran. Apalagi menjadi seseorang yang disuruh untuk melakukan sesuatu untuk menyerang orang lain. Sudah, jemaah sekalian, kita tinggalkan semua itu. Kita tinggalkan semua itu. Kita kedepankan persatuan dan kesatuan. Jangan kita kedepankan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu tentunya akan merusak. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ya, itu diantara pelajaran-pelajaran dari hadis yang tadi Ustadz sampaikan. Ya, bukan berarti sama sekalian Ustadz di sini lebih berilmu. Tentunya Ustadz di sini menyampaikan apa pelajaran yang tadi telah Ustadz sampaikan. Sebenarnya pelajaran buat diri Ustadz sendiri. Tapi tentunya juga pelajaran bagi kita semua. Kita stop hentikan 01. Yuk kita stop hentikan 02. Yuk kita stop hentikan 03. Karena baik 01, baik 02 maupun 03, kita semuanya adalah warga Indonesia. Kita semua adalah masyarakat Indonesia. Kita semua adalah bersaudara. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebenaran. Dan mari kita tinggalkan permusuhan. Kita tinggalkan perpecahan. Dan mari kita buka pintu maaf, jamaah sekalian. Kita maafkan orang lain yang memfitnah kita. Kita maafkan orang lain yang menjatuhkan harkat dan martabat kita. Dan kita maafkan orang lain yang masih membenci kita dengan meskipun jamaah sekalian, meskipun rasanya berat sekali. Ya, meskipun rasanya berat sekali. Tentunya jamaah sekalian, demi persatuan dan kesatuan umat Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Mohon maaf jamaah sekalian, walaupun hanya satu hadis, tapi hadis ini hadis yang sangat-sangat penting. Bahkan hadis ini bisa mencakup, bisa menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Kondisi dunia saat ini. Yang mana lagi-lagi, jemaah sekalian, kalau kita mau menengok Israel dan Palestina, konflik Israel dan Palestina, tidak bisa terlepas politik. Untuk itu, yuk mari kita bersatu, satu padu, saling memaafkan, saling mengkoreksi, dan saling mengkritik, ya, demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia dan demi kebaikan umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.